Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami adalah mahasiswa STEMBI kelompok 1 bernama The Cool Nerds, akan menjelaskan secara garis besar tentang media komunikasi bisnis, khususnya pada poster. Selamat menyaksikan. Arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, secara langsung, yaitu dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Dan yang kedua, ada secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu, seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan sebagainya. Tujuan komunikasi dalam proses komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan terakhir perubahan sosial. Untuk proses komunikasi, proses komunikasi adalah sebuah proses sosial yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Proses ini terjadi dengan cara mengirimkan simbol kepada orang lain. Simbol yang dimaksudkan seperti bahasa, grafik, angka, dan lain sebagainya. Alur proses komunikasi ini adalah satu, pengirim mempunyai ide. Kedua, pengirim mengkodekan idenya dalam sebuah pesan. Ketiga, pesan berpindah melalui saluran. Keempat, penerima menguraikan pesan. Kelima, umpan balik diberikan kepada pengirim. Dan keenam, kemungkinan umpan balik tambahan ke penerima. Efektivitas komunikasi. Komunikasi dianggap efektif hanya jika komunikan memahami pesan dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Efektivitas komunikasi, ada informasi praktis, yaitu memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi yang dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Yang kedua adalah informasi faktual, berisi fakta yang jelas. Yang ketiga adalah informasi yang ringkas dan efisien yang mengandung informasi yang paling penting. Harapan dan tanggung jawab yang jelas, yaitu yang berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dan bisa dipertanggungjawabkan bagi penerima. Dan yang terakhir adalah persuasi dan rekomendasi yang mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Business Dictionary menjelaskan pengertian hambatan komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi, yaitu rintangan yang terjadi dalam lingkungan kerja saat menyajikan pertukaran ide atau gagasan atau pikiran. Adapun hambatan yang terjadi meliputi perbedaan status, perbedaan gender, perbedaan budaya, prasangka, dan lingkungan organisasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan.
Berikut disertakan perbandingan media komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan tujuan, efektivitas, dan hambatannya. Dapat kita lihat, dalam media tersebut tidak terdapat adanya hambatan semantik ataupun perbedaan persepsi. Bahkan, adanya keterangan harga, keunggulan, dan kontak personnya. Kedua media ini adalah komunikasi verbal pada umumnya. Namun, media yang kedua dinilai lebih efektif karena informasi yang disampaikan praktis, ringkas, dan faktual. Kemudian, media komunikasi ini memang masih dalam era cetak, yang padahal di zaman sekarang sudah memasuki era elektronik dalam penyampaian pesan atau informasi. Namun tetap tidak mengurangi fungsinya apabila disampaikan dengan tepat. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi. Baik itu bertema masalah pekerjaan maupun masalah di luar pekerjaan. Seperti contohnya masalah dalam keluarga, politik, sosial, dan ekonomi nasional. Semua ini pasti dilakukan lewat komunikasi, dan komunikasi tersebut dapat terjadi melalui jalur vertikal atau antara atasan dan bawahan, maupun jalur horizontal antar karyawan setingkat. Seberapa jauh proses berkomunikasi itu berhasil dengan baik sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku manajer sebagai pengirim gagasan atau pesan, penerima pesan, media yang dipakai, teknologi informasi yang ada, isi pesan, dan cara pesan yang disampaikan serta suasana komunikasi itu sendiri. Keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesenjangan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan, sehingga para manajer merasa senang dan puas. Begitu juga dengan para karyawan. Dari contoh yang telah ditampilkan tadi, dapat dilihat bahwa media komunikasi yang digunakan merupakan media cetak yang bertujuan untuk melakukan promosi atau iklan. Dan dari contoh tersebut pula, apabila kita sebagai orang yang menyampaikan informasi, haruslah mengetahui target pasarnya, wilayahnya, serta kondisi lingkungan sekitarnya sebelum kita menyebarkan informasi tersebut. Karena apabila informasi yang kita berikan tidak sesuai dengan target, wilayah, serta kondisi lingkungannya, maka pesan kita tidak akan tersampaikan secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai komunikasi bisnis dengan media komunikasi bisnis, yaitu poster. Semoga videonya dapat memberikan informasi serta manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.